Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran ke-8 semester 2 yaitu senangnya berakhlak terpuji pada pembahasan perilaku simpati. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, perhatikan kisah cerita berikut ini. Daun teratai dan kangkung. Adi dan adiknya yang bernama Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani di kelas 4 SD. Nenek Ipah nama panggilannya. Nama nenek Adi dan Ani itu hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, Nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, Nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun kangkung dan teratai itu dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja yang di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya, ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang 7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh 10.000 sampai 15.000 sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya tidak seberapa, tetapi mereka merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari. Daripada harus mengemis di jalan, kita patut bersimpati kepada mereka. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapatkan kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Anak-anakku yang soleh dan solihah, nah, kisah nenek Ipah dan kedua cucunya itu, yaitu Adi dan Ani, sangat menggugah emosi kita, sangat menggugah perasaan kita, sangat menggugah simpati kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau tidak kembali. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib sama seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, maka kita harus membantunya. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Jadi secara umum kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri.
Contohnya saat kita mengetahui ada orang lain mendapatkan musibah seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Ada contoh lain, ketika ada temannya yang rumahnya kebanjiran, kita pun juga merasakan kesedihan sama yang dirasakan oleh teman kita. Itulah yang namanya simpati, anak-anak. Setelah anak-anak memahami makna simpati, mari cermati contoh-contoh simpati berikut ini. Yang pertama adalah mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Jadi, kalau ada temannya yang bercerita, didengarkan sampai selesai anak-anak. Jangan dicuekin, jangan ditinggalkan. Itu namanya simpati. Merasakan apa yang akan disampaikan oleh temannya itu. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jadi ketika ada temannya yang bercerita tentang kesedihannya, kita juga harus apa? Berposisi sebagai teman kita yang sedih itu. Itu namanya simpati. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Ya, nyuruh temannya untuk belajar tetapi tidak mau belajar. Nyuruh temannya untuk pergi ke masjid tetapi malas ke masjid. Itu namanya tidak simpati. Yang keempat, beri aksi yang nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Anak-anak, ada beberapa contoh simpati yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan ucapan selamat pada seseorang yang berhasil meraih prestasi. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Itu juga simpati. Yang ketiga, membantu orang yang tertimpa musibah. Yang keempat, menolong orang yang kesusahan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah seseorang, memberi solusi kepada temannya yang sedang ada masalah. Itu juga sebagai bentuk contoh simpati kepada teman. Membantu korban bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya. Itu juga bentuk dari simpati. Turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Itu juga simpati. Dan yang terakhir, menghibur teman yang sedang bermasalah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sikap kebiasaan yang anak-anak lakukan setelah mempelajari akhlak terpuji simpati, anak-anak dapat merasakan kesedihan kawannya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.